Oke, next Ibu Vera. Ibu Vera lagi sebagai coach. Kita pindah. Oke, pindah sesi. Ya, saya mulai Bu. Ya, ya, lanjut. Selamat Tunggu, sore tunggu. Bu Narta. Ya, tunggu saya perbesar dulu volumenya laptopku. Iya Bu. Sore coach. Alhamdulillah kabar hari ini saya baik. Ya, kita langsung saja ya ke sesi tanya jawabnya ya. Ya coach, saya sudah siap coach. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu pada saat ini, pada sore ini? Apa ada hal yang khusus, hal yang penting untuk kita diskusikan pada sore hari ini? Begini coach, sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan dalam pekerjaan membuat saya itu mencari solusi yang lebih efektif. Wah, tentu Bu, saya menghargai kejujuran Ibu. Nah, mari kita jadikan sesi ini Ibu sebagai ruang Mutmainah untuk di sini menjelaskan sudah selesai. solusi bersama. Halo, sama Ibu Apakah ada Mutmainah hal khusus kedengaran yang saya? ingin Sudah semuanya, Ada, sudah dua-dua. ada coach, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja ya Bu. Waktunya masih panjang ini. Oke. Jadi kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Baru Siap pukul coach. 4.3 kan waktunya Saya ada 30 menit, masing-masing 15 menit. Nanti jam 4.16 itu selesai. Ibu, lanjut. Ya. ya Ibu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching ini? Eh, Begini coach, Sudah saya selesai ingin semuanya, meningkatkan semua kelompok sudah selesai nih. presentasi saya. Belum Belum Ibu, Bu, belum Bu. satu belum. Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya Bu, di depan umum karena kadang banyak kendala. Nah, jika halnya seperti itu, kira-kira Ibu apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Begini coach, saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri, membuat para penonton atau audiens itu terkesan dengan presentasi saya yang akan saya lakukan seperti itu. Nah, bagus. Jadi Ibu sudah memiliki tujuan akhir. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Begini coach, saya ingin bisa presentasi saya itu dengan lancar dan tanpa rasa gugup. Kan biasa kita kalau presentasi itu kayak kadang gugup. Kemudian saya ingin mendapatkan feedback positif dari para penonton atau audiens. Baik Bu, sekarang kita akan masuk pada identifikasi permasalahan yang Ibu alami. Nah, kira-kira Bu, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Masalah apa kira-kira yang membuat Ibu sering merasa kesulitan untuk fokus dalam presentasi Bu? Saya merasa gugup coach, merasa gugup dan sering lupa ketika presentasi itu, lupa kata-kata, lupa apa yang harus saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu melakukan coaching, tidak memberikan solusi, dan jangan coachnya yang lebih banyak berbicara ya. Karena coach itu hanya menanyakan. Usahakan coach yang banyak berbicara. Ya, Kita coach lanjut yang ya Bu banyak ya. berbicara, coach yang banyak berbicara, memberikan banyak saran ya. Ibu kita lanjut lagi ya. Ini bukan konseling, ini coaching. Ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul, Bu. Silakan lanjutkan. Iya, saya katakan tadi perasaan itu muncul, misalnya rasa takut, tidak bisa memberikan presentasi yang positif, yang bagus kepada audiens, membuat saya itu merasa gugup. Terkadang saya juga merasa ada seperti tekanan begitu,
ketika menyampaikan sesuatu itu kan kita kalau jadi ketika kita mau presentasi itu kayak apa yang kita sampaikan itu harus sempurna. Jadi kadang kayak tekanan mungkin karena gugup tadi itu. Ya, saya paham Bu. Hal itu pernah mengalaminya. Nah, tapi kira-kira Bu, bagaimana cara yang Ibu bisa lakukan untuk menghadapi situasi tersebut? Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan, Bu? Saya berharap coach dapat membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman, maksudnya dengan tantangan yang saya hadapi ini. Saya ingin coach itu mendengarkan saya dan memberikan saya dukungan. Nah, baik Bu, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk hambatan atau permasalahan yang Ibu alami. Di sini saya bertanya lagi, Bu, apakah ada hal lain yang akan Ibu tambahkan, yang ingin Ibu tambahkan? Saya hanya ingin begini coach, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil ketika saya ingin mempresentasikan sesuatu. Karena kadang saya itu kayak kurang percaya diri dan apa yang saya sampaikan itu tidak kata-kata yang tidak berbobot seperti itu, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Ya, baik Bu, sekarang kita akan masuk pada merancang untuk rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Nah, tapi di sini saya akan menanyakan kira-kira apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan. Saya sangat berharap bisa menyiapkan materi presentasi dengan baik. Kemudian saya bisa berlatih presentasi mungkin di depan cermin yang biasa orang yang sering lakukan. Kemudian saya mengingat feedback dari teman-teman atau kantor, seperti itu coach. Bagus Bu, hal-hal itu memang harus dilakukan agar nantinya kita menjadi lebih percaya diri. Nah, tapi Bu, adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Prioritas saya coach itu mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian saya ingin berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa dengan dasar itu yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup saya ketika saya ingin mempresentasikan sesuatu. Nah, baik Bu, itu sudah bagus. Nah, kira-kira apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi yang diinginkan? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, kemudian seperti biasa mempersiapkan slide presentasi yang menarik, kemudian berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Nah, benar Bu, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik untuk diterapkan. Nah, rencana aksi yang sudah Ibu jabarkan tadi itu sudah terstruktur dan fokus pada detail-detail yang akan membantu Ibu dalam menghadapi atau dalam mengatasi tantangan presentasi yang saat ini Ibu sedang hadapi, sehingga kedepannya itu bisa menjadi hal-hal yang efektif untuk diterapkan terus-menerus ketika Ibu mau presentasi. Baik, sekarang hari itu kita lanjut kepada sesi yang tanggung jawab. Nah, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang tadi sudah Ibu buat? Begini coach, saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi yang tadi saya sampaikan itu di depan cermin, kemudian mencari feedback dari teman atau mentor,
saya berharap apa yang saya siapkan semua materi-materi atau latihan-latihan itu bisa bisa berjalan dengan lancar ketika saya akan melakukan presentasi nantinya. Seperti itu, Coach. Nah, dalam menjaga komitmen ini biasanya, apalagi hal yang dilakukan terus-menerus ini, biasanya kita cenderung akan lupa. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, karena hal tersebut itu manusiawi ya, kita bisa lupa ketika kita ada dalam kondisi tertentu, banyak sekali tugas yang kita lakukan, kita lupa. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan, misalnya untuk mengingatkan, nah siapa yang akan Ibu bisa bantukan atau apa yang akan Ibu lakukan untuk terus-menerus mengingatkan hal-hal yang sudah Ibu ingin tanggung jawabkan tadi? Iya, saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback yang bisa membantu saya dalam berlatih presentasi. Kemudian saya percaya bahwa dukungan mereka itu akan menjadi pendorong motivasi dalam pemantik perbaikan dalam presentasi yang pernah saya lakukan. Semoga teman dan mentor tersebut bisa memberikan feedback dan melatih saya dengan baik seperti itu, Coach. Nah, benar Bu, itu adalah hal yang baik. Memang benar kita butuh teman ya, kita butuh teman atau orang lain untuk mengingatkan kita agar tujuan yang kita punya itu dapat teringat dan dapat sukses, kita bisa raih apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching yang kita lakukan, Bu? Begini Coach, saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya ke depan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, jadi coaching hari ini tidak menjadi coaching sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya ke depan agar supaya bisa berkomunikasi lebih efektif lagi dengan orang lain, sehingga ketika saya ingin mempresentasikan sesuatu, ketika saya ingin berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, bisa saya melakukannya dengan efektif seperti itu, Coach. Bagus, Bu. Itu merupakan hal-hal yang saya harapkan terjadi. Kedepannya semoga apa yang Ibu harapkan, Ibu bisa berpresentasi di depan dengan baik dari bantuan-bantuan dari orang-orang yang sudah Ibu minta bantuan seperti mentor dan juga dari bantuan dari saya jika masih Ibu perlukan untuk kedepannya. Saya berharap Ibu sukses selalu. Terima kasih banyak Coach, terima kasih banyak Bu atas coachingnya hari ini. Saya sangat berterima kasih Bu sudah memiliki kesempatan untuk melakukan coaching dengan saya sehingga saya bisa mendapatkan bisa menemukan sendiri solusi yang saya inginkan bagaimana melakukan presentasi dengan baik. Terima kasih Coach, terima kasih. Baik Bu, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Coach.